Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Natal saya ucapkan bagi kita semua. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 1 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-33. Kali ini Amsal masih berbicara mengenai hikmat. Sang raja terkenal yang penuh dengan hikmat itu menulis kitab ini dengan penuh hikmatnya dan berbicara tentang hikmat itu sendiri. Saudara-saudara, hikmat itu bukan saja didapat dari buku-buku yang kita baca, bukan juga didapat dari ilmu pendidikan yang tinggi, bukan saja didapat karena umur kita sudah dewasa. Karena kalau demikian, hikmat itu hanya dipunyai oleh mereka yang punya pengalaman, punya pendidikan, serta yang senang kepada buku-buku yang mereka baca, atau karena mereka sudah lanjut usia. Tentu tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Hikmat itu bisa saja dimiliki oleh siapa saja, termasuk mereka yang tidak berpengalaman atau yang kurang berpengalaman. Mungkin seperti anak-anak muda, mungkin mereka yang masih belia. Mengapa? Karena sumbernya bukan saja dari pengalaman, bukan saja dari buku-buku yang dibaca, bukan karena dari ilmu pendidikan yang tinggi yang didapat oleh seseorang, bukan juga dari umur yang sudah dewasa dari seseorang. Di ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-33, hikmat dikatakan dia pergi ke tempat-tempat yang memungkinkan dia didengar oleh banyak orang. Dia pergi ke jalan-jalan, dia pergi ke lapangan-lapangan, dia pergi ke atas tembok, dan dia juga pergi ke pintu-pintu gerbang. Hikmat itu memperdengarkan kepada orang yang tak berpengalaman. Juga dia memperdengarkan suaranya kepada para pencemooh dan orang-orang yang bebal. Hikmat menunjukkan perkataannya kepada siapa saja. Sehingga ada yang mau mendengarkan dia, tetapi ada juga yang tidak mau mendengarkan dia. Mereka sama-sama mendengar hikmat, tetapi ada di antara mereka yang tidak mau mendengar dan tidak mau berubah oleh hikmat itu sendiri. Mereka bukannya tidak berakal budi, mereka bukannya tidak pintar, tetapi mereka tidak peduli dan mereka mengabaikan serta menolak seruan daripada hikmat itu sendiri. Akibatnya sangat fatal. Tidak ada jalan untuk kembali lagi. Celaka akan menimpa mereka. Pada saat itu tidak ada gunanya lagi diri mereka membuka hati pada nasihat atau pada hikmat itu sendiri. Pada saat itu tidak ada lagi gunanya orang mencari pertolongan dan mencari hikmat. Karena dia justru akan menertawakan dan mengolok-olok mereka yang sudah terlambat mencari hikmat itu sendiri. Dia juga tidak akan mau menjawab mereka. Berarti hikmat itu sebenarnya ada di sepanjang perjalanan hidup setiap orang seumur hidupnya. Hikmat di sini sebenarnya mendatangkan sebuah kehidupan. Dia juga mendatangkan kenyamanan. Dia mendatangkan kebahagiaan. Dan dia juga mendatangkan berkat. Kalau begitu, dari mana sumbernya hikmat ini? Sumber satu-satunya hikmat adalah Tuhan itu sendiri. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmat itu didapat melalui sikap hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita menghormati Dia, kita menghargai Dia, kita menempatkan Tuhan sebagai Tuhan penasehat kita. Kita duduk di kakinya, mendengar perkataannya, mendengar tegurannya, mendengar nasihatnya, mendengar firman-Nya berbicara kepada mereka. Kita berhikmat karena kita mau serta terbuka kepada pimpinannya. Dari sanalah hikmat itu akan muncul. Dan hikmat itu ada di dalam kehidupan kita. Hikmat di sini berarti berbicara mengenai satu kehidupan anak Tuhan yang telah melewati berbagai hal-hal bersama-sama dengan Tuhan. Hikmat itu sebagai hasil dari sebuah perjalanan kehidupan yang intim dengan Tuhan. Hikmat berbicara mengenai pengalaman bersama-sama dengan Tuhan di dalam menaklukkan berbagai sisi kehidupan dan di dalam firman-Nya. Hikmat hanya diberikan kepada orang
yang takut akan Tuhan. Sebaliknya, orang yang berhenti takut akan Tuhan adalah orang yang berhenti berhikmat. Jangan pernah berhenti berhikmat. Dan jangan pernah berhenti untuk takut akan Tuhan. Serta terbukalah kepada peringatan Tuhan. Di sanalah akan muncul hikmat demi hikmat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.